Pengertian teknik token ekonomi menurut Purwata mengatakan bahwa token ekonomi adalah salah satu teknik modifikasi perilaku dengan cara pemberian satu keping atau satu tanda atau satu isyarat sesegera mungkin setiap kali setelah perilaku yang diinginkan itu muncul. Jadi seseorang individu akan menerima token dengan segera setelah menampilkan perilaku yang disenangi. Sebaliknya akan mendapat pengurangan token jika menampilkan perilaku yang tidak disukai. Token-token ini dikumpulkan dan kemudian dalam jangka waktu tertentu dapat ditukarkan dengan hadiah atau sesuatu yang mempunyai makna. Secara singkat, token ekonomi merupakan sebuah sistem reinforcement untuk perilaku yang dikelola dan diubah. Seseorang mesti dihadiahi atau diberikan penguatan untuk meningkatkan atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Tujuan utama dari teknik token ekonomi adalah meningkatkan perilaku yang disukai atau baik dan mengurangi perilaku yang tidak disukai. Umumnya, token ekonomi digunakan dalam mengubah perilaku yang disetting institusional untuk pengaturan perilaku individu yang agresif atau tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, tujuan token ekonomi ini digunakan untuk meningkatkan kepuasan dalam mendorong peningkatan kompetensi siswa melalui penghargaan yang konkret atau visual sehingga tingkat kesenangan siswa melakukan sesuatu prestasi itu benar-benar tampak dan meningkatkan efektivitas waktu dalam pelaksanaan pembelajaran. Komponen dasar teknik token ekonomi. Jadi ada beberapa komponen dasar pada teknik token ekonomi ini. Yang pertama adalah perilaku target yang diinginkan untuk diperkuat. Yang kedua adalah token yang akan digunakan sebagai penguat yang dikondisikan. Dan yang ketiga adalah penguat cadangan yang akan ditukar dengan token. Dan yang keempat adalah jadwal penguatan untuk pengiriman token. Dan yang kelima adalah tingkat pertukaran token dengan penguatan cadangan. Dan yang keenam adalah waktu dan tempat untuk bertukar token dengan penguatan cadangan. Dan yang ketujuh itu adalah dalam beberapa kasus komponen biaya respon di mana perilaku target yang tidak diinginkan untuk dihilangkan dan diidentifikasi bersama-sama dengan tingkat kehilangan token untuk setiap contoh perilaku. Pelaksanaan teknik token ekonomi. Langkah-langkah melakukan teknik token ekonomi. Yang pertama adalah menentukan perilaku. Sebagaimana prosedur pengubahan perilaku lainnya, langkah yang dilakukan pertama adalah penentuan perilaku target. Perilaku target yang dimaksud di sini adalah bisa berupa perilaku yang diinginkan dan bisa juga pula perilaku yang tidak diinginkan. Untuk perilaku yang diinginkan, maka token ekonomi digunakan untuk meningkatkannya, sedangkan untuk perilaku yang tak diinginkan, token ekonomi digunakan untuk mengurangi perilaku tersebut. Yang kedua adalah identifikasi item yang bisa digunakan sebagai token. Token yang dimaksud di sini haruslah sesuatu yang nyata, real, observable, dan bisa diberikan sesegera mungkin oleh guru kepada individu yang dijadikan target pengubahan perilaku setelah perilaku yang diinginkan muncul. Biasanya token berupa kartu, tanda tangan, poin, bintang, replika uang, stiker, manik-manik, karton, ataupun stempel. Dan yang ketiga adalah identifikasi backup reinforcer. Aktivitas token ekonomi tentu saja bergantung pada backup reinforcer yang diberikan. Hal ini disebabkan karena token ekonomi disajikan bersama-sama dengan backup reinforcer, sehingga bisa disebut juga reinforcer bersyarat. Backup reinforcer harus dipilih secara khusus dan disesuaikan dengan karakteristik individu yang dijadikan sasaran untuk pengubahan tingkah laku. Backup reinforcer adalah imbalan, biasanya berupa sesuatu yang bisa dimakan seperti snack, atau minuman, atau membagikan buku, atau yang lainnya. Yang keempat adalah memutuskan jadwal yang tepat untuk pemberian reinforcement. Agen perubahan atau guru harus menentukan jadwal pemberian reinforcement sebelum memberlakukan peraturan tentang token. Jadwal ini berisi kapan seseorang bisa mendapatkan token.
Yang kelima adalah menetapkan banyak token yang bisa ditukar. Menentukan seberapa banyak yang harus dikumpulkan anak sehingga setelah berhasil mengumpulkan token sebanyaknya yang ditentukan, individu bisa mendapatkan backup reinforcer yang telah disediakan oleh guru. Dan yang keenam adalah menetapkan waktu dan tempat penukaran token. Individu mengumpulkan token dari perilaku yang diinginkan sepanjang waktu. Secara berkala, setelah jumlah token mencukupi, individu diperbolehkan untuk menukarkan token mereka dengan backup reinforcer. Waktu dan tempat untuk pertukaran harus dirancang dan terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus, ada tempat yang disebut dengan toko token, yaitu tempat khusus di mana backup reinforcer itu disimpan. Yang ketujuh adalah memutuskan perlunya pemberlakuan reinforcer cost. Reinforcer cost atau denda tidak selalu digunakan dalam token ekonomi. Jika tujuan token ekonomi adalah untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan tidak ada masalah di dalamnya, token ekonomi tidak perlu memasukkan reinforcer cost sebagai salah satu komponennya. Jika ada perilaku yang tidak diinginkan tiba-tiba itu muncul, maka reinforcer cost atau denda ini bisa dimasukkan dalam token ekonomi. Dan yang kedelapan adalah latihan dan manajemen staff. Dalam setting apapun, sebelum melakukan prosedur token ekonomi, maka staff dalam setting tersebut harus dilatih terlebih dahulu untuk bisa menetapkan token ekonomi dengan baik. Kelebihan dan kekurangan penggunaan teknik token ekonomi. Menggunakan program penguatan teknik token ekonomi ini memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, token dapat digunakan untuk memperkuat perilaku target. Yang kedua, token ekonomi sangat berstruktur, oleh karena itu perilaku target yang diinginkan sering diperkuat dan juga lebih konsisten. Yang ketiga, token ekonomi adalah penguat yang dikondisikan secara umum karena dipasangkan dengan berbagai penguat lainnya. Yang keempat, token ekonomi ini mudah dikeluarkan dan mudah ditumpuk oleh penerima. Yang kelima, penguat token dapat dikualifikasi dengan mudah sehingga perilaku yang berbeda dapat menerima besarnya penguatan yang lebih besar atau lebih kecil. Sedangkan kekurangan token ekonomi adalah membutuhkan waktu yang cukup lama, kurangnya pembentukan motivasi intrinsik karena token ekonomi ini adalah dorongan dari luar. Yang ketiga itu dibutuhkan dana lebih banyak untuk penyediaan pendukung backup reinforcement. Yang keempat itu manajemen yang tidak mendukung akan menghambat jalannya program. Dan yang terakhir, staf yang tidak terlatih akan memunculkan perilaku negatif jika perilaku positif atau perilaku yang diharapkan itu tidak diberikan penguat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik asertif dalam modifikasi perilaku. Assertive training atau bisa disebut dengan pelatihan asertif merupakan pelatihan keterampilan-keterampilan sosial berupa kemampuan untuk menolak permintaan, mengekspresikan perasaan positif dan negatif, berinisiatif mengakhiri pembicaraan, dan membuat permintaan pribadi tanpa menderita karena terlalu stres. Gunarsi dalam bukunya Konseling dan Psikoterapi menjelaskan pengertian latihan asertif menurut Alberti, yaitu prosedur latihan yang diberikan kepada klien untuk melatih perilaku penyesuaian sosial melalui ekspresi diri dari perasaan, sikap, harapan, pendapat, dan haknya. Latihan asertif merupakan salah satu bentuk intervensi yang efektif dalam meningkatkan kemampuan sosial individu. Assertiveness training atau pelatihan asertif itu bukanlah pelatihan yang mengajarkan siswa untuk menjadi agresif, keras, atau bullying dan mencoba untuk mendominasi orang lain, namun lebih merupakan pelatihan untuk melawan orang lain yang berusaha untuk mendominasi dan memanipulasi dirinya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan latihan asertif.
Yang pertama yaitu mengajarkan individu untuk menyatakan diri mereka dalam suatu cara sehingga memantulkan kepekaan kepada perasaan dan hak-hak orang lain. Yang kedua, meningkatkan keterampilan behavioralnya sehingga mereka bisa menentukan pilihan apakah pada situasi tertentu perlu berperilaku seperti apa yang diinginkan atau tidak. Yang ketiga yaitu mengajarkan pada individu untuk mengungkapkan diri dengan cara sedemikian rupa sehingga terrefleksi kepekaannya terhadap perasaan dan hak orang lain. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan individu untuk menyatakan dan mengekspresikan dirinya dengan enak dalam berbagai situasi sosial. Yang kelima yaitu menghindari kesalahpahaman dari pihak lawan komunikasi. Baik, selanjutnya adalah manfaat teknik asertif. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melatih individu yang tidak dapat menyatakan kemarahan dan kejengkelan. Yang kedua yaitu melatih individu yang mempunyai kesulitan untuk berkata tidak dan yang membiarkan orang lain memanfaatkannya. Yang ketiga yaitu melatih individu yang merasa bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk menyatakan pikiran, kepercayaan, dan perasaan-perasaannya. Yang keempat yaitu melatih individu yang sulit mengungkapkan rasa kasih dan respon-respon positif yang lain. Yang kelima yaitu meningkatkan penghargaan terhadap diri sendiri. Yang keenam yaitu membantu untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Kemudian yang ketujuh yaitu meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Dan yang kedelapan adalah dapat berhubungan dengan orang lain dengan konflik, kekhawatiran, dan penolakan yang lebih sedikit. Baiklah, selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan latihan teknik asertif. Yaitu yang pertama adalah latihan keterampilan yang dimana mengajarkan perilaku verbal maupun nonverbal, melatih dan mengintegrasikannya ke dalam rangkaian perilaku. Teknik untuk melakukan hal ini adalah peniruan dengan contoh modeling, umpan balik secara sistematik, tugas pekerjaan rumah, latihan-latihan khusus antara lain melalui permainan. Kemudian yang kedua adalah mengurangi kecemasan yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung sebagai hasil tambahan dari latihan keterampilan. Teknik untuk melakukan hal ini antara lain dengan pendekatan tradisional baik melalui imajinasi maupun keadaan aktual. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga adalah menstruktur kembali aspek kognitif di mana nilai-nilai kepercayaan, sikap membatasi ekspresi diri pada klien diubah oleh pemahaman dan hal-hal yang dicapai dari perilakunya. Teknik untuk melakukan ini meliputi penyajian didaktik tentang hak-hak manusia, conditioning sosial, uraian nilai-nilai, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan pelatihan asertif. Kelebihannya diantaranya yaitu pelaksanaannya yang cukup sederhana, kemudian penerapannya dikombinasikan dengan beberapa pelatihan seperti relaksasi. Ketika individu lelah dan jenuh dalam berlatih, kita dapat melakukan relaksasi supaya menyegarkan individu itu kembali. Pelatihannya juga bisa menerapkan teknik modeling, misalnya konselor mencontohkan sikap asertif langsung di hadapan konseli. Selain itu juga dapat dilaksanakan melalui kursi kosong, misalnya setelah konseli mengatakan tentang apa yang hendak diutarakan, ia langsung mengutarakannya di depan kursi yang seolah-olah di kursi itu ada orang yang dimaksud oleh konseli. Kemudian selanjutnya yaitu pelatihan ini dapat mengubah perilaku individu secara langsung melalui perasaan dan sikapnya. Selanjutnya juga dapat dilaksanakan secara perorangan, juga dapat dilaksanakan dalam kelompok. Melalui latihan-latihan tersebut, individu diharapkan mampu menghilangkan kecemasan-kecemasan yang ada pada dirinya.
mampu berpikir realistis terhadap konsekuensi atas keputusan yang diambilnya, serta yang paling penting adalah menerapkannya dalam kehidupan ataupun situasi yang nyata. Kemudian, selanjutnya yaitu adalah kelemahan pelatihan asertif ini. Di antaranya yaitu meskipun sederhana namun membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ini juga tergantung dari kemampuan individu itu sendiri. Kemudian bagi konselor yang kurang dapat mengkombinasikannya dengan teknik lainnya, pelatihan asertif ini kurang dapat berjalan dengan baik atau bahkan akan membuat jenuh dan bosan konseli, atau juga membutuhkan waktu yang cukup lama.